Halo halo, selamat datang di channel Halo Bre. Gimana kabarnya sob? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Doa serta keadaan terbaik untuk kita semua Bre. Kali ini Halo Bre akan membawakan sebuah alur cerita tentang pemuda yang dipenjara, di mana di penjara itu dikuasai oleh beberapa penguasa. Film ini berjudul Story of Ricky. Kenapa Ricky bisa masuk penjara dan apakah Ricky mampu menghadapi mereka? Yuk, langsung saja kita mulai alur ceritanya Bre. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda yang baru saja masuk penjara. Sesuai prosedur, semua napi diperiksa satu persatu agar tidak membawa barang apapun ke penjara. Sampai akhirnya tiba giliran seorang pemuda yang bernama Ricky. Saat diperiksa, alat mendeteksi ada yang mencurigakan pada tubuhnya. Akan tetapi petugas tidak menemukan apapun, sehingga petugas memeriksa dengan alat rongsen. Tak disangka, Bre, di dalam tubuh Ricky terdapat beberapa peluru. Penjara ini dibagi menjadi 4 sektor, timur, barat, utara, dan selatan, dan dipimpin oleh kepala sipir dan asistennya. Di penjara ini hukum rimba masih berlaku, Bre. Seorang bapak bernama Ma, yang dihukum hanya beberapa bulan karena melanggar lalu lintas, saat beliau akan menjenguk istrinya yang sedang hamil. Selama di penjara, bapak ini selalu ditindas, dan tak kunjung bebas, Bre. Bapak itu dibully serta dihancurkan mainannya yang beliau buat sendiri untuk beliau bawa saat menjenguk anaknya nanti saat beliau bebas. Saat Ricky datang dan membantu membalasnya diketahui, napi yang membuli bernama Samuel. Dia adalah napi yang paling songong di sektor utara, dengan tangan kanannya bernama Parman. Karena tak kunjung bebas dan terus diundur, bapak-bapak itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Melihat hal tersebut, Ricky sangat marah. Di tempat lain, Samuel menghubungi petugas lapas untuk membantunya membalaskan dendam kepada Ricky. Sehingga petugas itu menyuruh seorang berbadan besar bernama Zoro. Saat Ricky sedang mandi, tiba-tiba bau kebentah melayang ke arahnya. Sampai-sampai tubuhnya pun terpental jauh. Ricky kemudian membalas dengan satu pukulan dan membuat perut Zoro pun berlubang. Karena Samuel ikut melawan, dia pun juga terbunuh. Saat itu Ricky didatangi oleh seorang pria. Dia adalah penguasa sektor utara bernama Oscar dan asistennya bernama Shinji. Karena Ricky sekarang berada di sektor utara, Oscar menyuruh tunduk kepadanya. Tetapi Ricky tak menghiraukan. Setelah membuat Zoro dan Samuel tewas dan membuat sektor utara gempar, Ricky dibawa untuk menemui asisten sipir. Di sana dijelaskan siapa Ricky. Lalu asisten sipir pun bertanya, kenapa ada peluru di tubuh Ricky. Tapi Ricky hanya diam saja, sehingga asisten sipir itu mengambil sebuah foto. Diketahui foto itu adalah mantan kekasih Ricky. Asisten sipir berkata jika Ricky tetap diam saja, dia akan menangkap kekasihnya dan akan bermain-main dengannya. Saat itulah Ricky marah, sampai-sampai meja di hadapannya pun hancur, dan membuat semua orang ketakutan. Kemudian Ricky meninggalkan ruangan itu sambil berkata, jangan ikut campur urusanku. Ricky pun kembali ke selnya. Dia memainkan seruling sambil menghalu, mengingat masa lalu bersama kekasihnya. Sampai di mana kekasihnya tak sengaja memergoki transaksi narkoba. Dan akhirnya kekasihnya tertangkap, sampai-sampai kekasihnya akan diperkosa. Beruntung kekasihnya dapat kabur, namun naas kekasihnya terjatuh dari atas gedung, sehingga tewas di tempat. Saat mendengar kekasihnya telah tiada, Ricky sangat marah, Bre. Sehingga dia langsung mencari bandar narkoba itu. Walau Ricky ditembak berkali-kali, tapi Ricky masih saja terus maju. Dan kemudian membunuh bandar narkoba itu. Di tempat lain, asisten sipir menyuruh Oscar menghabisi Ricky, karena tak ada yang berani melawan lagi. Parman yang ember, tidak ada yang melindunginya lagi, sehingga napi lain ingin membalasnya dan ingin membunuhnya.
Napi yang ingin membunuh Parma segera dihentikan oleh Oscar. Oscar menekankan bahwa yang berhak menghukum di sektor utara adalah Oscar. Karena melawan, kemudian dihukum oleh Oscar. Lalu Oscar ke lapangan dengan tujuan memancing Ricky untuk menyelamatkannya. Benar saja, Bre. Tak lama datanglah Ricky menemui Oscar. Oscar kemudian memulai pertarungan saat itu. Karena Oscar merasa kewalahan, akhirnya dia berbuat curang dengan membuat mata Ricky terluka dan membuat tangan Ricky lumpuh. Pertarungan Oscar dan Ricky dengan cepat terdengar di seluruh sektor. Ricky yang saat itu terluka, kewalahan melawan Oscar. Akan tetapi, dia menemukan sumber air sehingga dapat membersihkan mata dan menyembuhkan tangannya. Oscar pun dapat dikalahkan oleh Ricky. Para napi yang marah ingin melawan asisten sipir. Sektor selatan bernama Dragon, sektor barat bernama Logan, dan sektor timur bernama Tarzan. Setelah Oscar tewas, Shinji merasa sendirian. Dan untuk mengisi kesepian, dia mencoba meniru kebiasaan Ricky bermain musik dengan selembar daun. Ricky pun mendatangi dan mengajarinya. Tetapi karena lidah Shinji telah dipotong, dia pun nggak bisa memainkan alat itu. Lalu Ricky memberikan serulingnya kepada Shinji. Shinji pun sangat senang karena akhirnya dia dapat bermain musik. Saking senangnya, Bre. Shinji kemudian memberikan bunga opium, semacam daun ganja gitu, Bre. Saat Ricky bertanya tanaman ini berasal dari mana, Shinji menunjukkan ke arah sektor barat. Ternyata Logan berada di balik jendela, sehingga Shinji pun dipanggil oleh ketiga penguasa untuk dihukum. Karena telah membocorkan rahasia ladang opium, Shinji disuruh untuk membunuh Ricky. Tapi Shinji tidak mau, sehingga Shinji disiksa sampai Shinji meninggal. Saat Ricky mengetahui hal itu, membuat Ricky sangat marah. Kemudian Ricky membakar ladang opium di sektor barat. Aksi Ricky segera diketahui oleh Logan, sehingga Logan bertarung dengan Ricky. Ricky terkena serangan Logan yang mematikan. Tapi Ricky dapat menghentikan serangan itu dan bangkit melawan Logan. Tarzan datang dan membawa Ricky untuk pergi, karena ingin berduel dengan Ricky. Sampai Ricky dan Tarzan pada sebuah ruangan. Saat itu Tarzan ingin langsung berduel dengan Ricky. Tiba-tiba keluar cairan semen, sehingga membuat Ricky dan Tarzan akan tenggelam dalam semen itu. Hal tersebut dilakukan untuk membunuh Ricky. Tapi kejamnya mereka tak memperdulikan. Ada Tarzan yang juga ada di sana. Ricky dapat lolos. Dia menyelamatkan Tarzan, tapi upaya itu terhenti karena semen yang menyelimuti tubuh Ricky segera mengeras. Singkat cerita, acara penyambutan kedatangan ketua sipir. Diketahui ketua sipir kembali dengan anaknya. Anak ini nyebelin banget, Bre. Dia pura-pura jatuh dan yang bertanggung jawab menyiapkan karpet langsung dieksekusi di tempat. Dengan perasaan takut, asisten sipir memberitahu bahwa ladang opium telah musnah karena seorang pemuda bernama Ricky. Kemudian ketua sipir menemui Ricky. Terlihat Ricky sedang ditahan di sebuah sel dengan tangan dirantai dan semen di tubuhnya. Saat ketua sipir mendekat, Ricky pun terbangun dan langsung menariknya. Saat Ricky mau menghajar ketua sipir, tiba-tiba datanglah Tarzan, sehingga terjadi pertarungan. Tiba-tiba plat besi yang ada di atas penjara pun turun. Lagi-lagi tak memperdulikan ada Tarzan yang ada di sana. Ricky mencoba menahannya, tapi karena ketua sipir menyetrum, Ricky pun tumbang. Plat besi itu pun semakin turun. Tanpa diduga, Tarzan menahannya, sehingga Ricky dapat lolos. Mungkin mau balas budi, Bre. Ricky sangat marah dan ingin langsung menyerang ketua sipir. Tapi lagi-lagi dia disetrum, sehingga dia tumbang lagi. Saat Ricky sadar, dia sudah diikat di lapangan dan siap untuk dikubur. Jika Ricky dapat bertahan selama 7 hari, Ricky akan bebas. Para napi disuruh mengubur Ricky. Sepintas, para napi menolak dan mau melawan. Tapi orang yang menolak langsung ditembak di tempat. Dengan terpaksa, para napi mengikuti perintah ketua sipir. Hari demi hari, Ricky berada di bawah tanah.
dan setiap malam terdengar suara seruling yang menandakan Ricky masih hidup. 7 hari telah berlalu. Kini saatnya Ricky keluar. Dan benar saja, Ricky masih hidup, tapi sangat lemas. Akan tetapi, ketua sipir mengingkari janjinya. Ricky tetap ditahan dan terus disiksa. Saat itu datanglah seorang napi yang mengantarkan makanan agar Ricky dapat pulih. Dia bernama Freddy. Tapi aksi itu diketahui sehingga Freddy segera ditangkap dan dibunuh. Saat asisten sipir dan Parman memeriksa Ricky ngumpet di atas. Saat mereka masuk, Ricky langsung membunuh napi dan menyerang asisten sipir, sehingga Ricky dapat bebas. Seketika terjadi kerusuhan di semua penjara untuk bersatu melawan kekejaman ketua sipir. Ricky langsung menemui ketua sipir dengan menyandra asisten sipir. Tanpa basa-basi, asisten sipir dibunuh oleh ketua sipir karena sudah tak berguna lagi. Di saat yang bersamaan datanglah Logan dan Dragon, tapi mereka berdua kalah. Logan dipatahkan kedua tangan dan kakinya. Dragon kabur, tapi upaya itu gagal karena ketua sipir langsung menembaknya. Dan tersisalah ketua sipir bersama Ricky. Anak ketua sipir diungsikan oleh para petugas. Dan terjadilah pertarungan. Tak diduga, ketua sipir punya rahasia yang mengejutkan. Ternyata dia adalah kakak seperguruan, sehingga dia juga punya kekuatan super. Tapi bedanya, ketua sipir itu dapat mengubah bentuk menjadi raksasa. Saat itu Ricky kewalahan, Bre. Tapi karena kecerdikan Ricky mematahkan kaki ketua sipir, kemudian memasukkannya ke dalam mesin penggiling daging, sehingga ketua sipir tewas di tempat. Lalu Ricky memukul tembok penjara, dan kemudian diperlihatkan Ricky keluar dari tembok itu. Dan kisah ini pun berakhir. Jangan remehkan orang pendiam atau munduk-munduk. Jika sekali bertindak, akan di luar dugaan, Bre. Semoga kalian terhibur dan mohon maaf, karena masih banyak kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih untuk kamu yang udah nonton. Jangan lupa tulis kritik dan saran di kolom komentar. Dan sampai jumpa di alur cerita kami berikutnya. Jaga diri dan jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberi keberkahan. Amin.